Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kesya Renata Pramesti. Saya dari program studi S1 Teknik Sipil semester 5. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat, yaitu manajemen konstruksi. Temanya mengidentifikasi kebutuhan bahan dan tenaga kerja serta analisa harga satuan kerja. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita langsung ke sesi materinya. Yang pertama yaitu tujuan presentasi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama memahami konsep kebutuhan bahan, tenaga kerja dan alat kerja. Yang kedua itu mengetahui cara menghitung kebutuhan proyek. Yang ketiga itu mempelajari dasar analisa harga satuan pekerjaan. Lalu di sini materinya yang kedua itu ada kebutuhan bahan. Kebutuhan bahan ini saya cantumkan 3, yaitu yang pertama jumlah atau volume material yang diperlukan untuk mendukung suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu harus direncanakan sejak awal agar tidak terjadi kekurangan maupun pemborosan. Dan yang ketiga itu ada prinsip seperti tepat jumlah, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu, biar nggak terjadi pemborosan gitu. Selanjutnya di sini ada juga kebutuhan tenaga kerja yang terdiri dari 3 juga, yaitu jumlah serta kualifikasi pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus ada yang kedua ada mencakup keterampilan, pengalaman, dan kompetensi. Yang ketiga yaitu perlu menghadiri underfishing atau kekurangan dan overfishing atau kelebihan. Terus ada kebutuhan alat kerja, yaitu ada 3 juga. Yang pertama itu ada jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan yang diperlukan. Yang kedua itu ada mendukung pelaksanaan pekerjaan agar efektif, efisiensi, dan aman. Dan yang ketiga itu berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja dan standar keselamatan. Lalu di sini ada komponen analisa harga satuan atau AHS. Yang pertama itu ada biaya bahan, terus yang kedua ada biaya tenaga kerja, yang ketiga ada biaya peralatan, yang keempat ada biaya tidak langsung atau overhead, yang kelima atau yang terakhir itu ada keuntungan atau laba kontraktor. Selanjutnya di sini juga ada keuntungan AHS atau analisa harga satuan. Yang pertama itu tambahan biaya yang diperhitungkan sebagai laba kontraktor. Yang kedua itu ada umumnya berupa persentase dari biaya langsung dan tidak langsung. Terus yang terakhir atau yang ketiga, imbalan hasil atas resiko modal dan usaha kontraktor. Terus di sini juga saya menyantumkan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, perencanaan bahan, tenaga kerja, dan alat kerja adalah kunci efisiensi proyek. Analisa harga satuan menjadi dasar penawaran dan perhitungan biaya. Manajemen sumber daya yang baik mendukung keberhasilan proyek. Mungkin dari penjelasan saya cukup segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.